Swastiastu. Pangeran Sambernyawa, pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Sambernyawa merupakan julukan dari Raden Mas Said. Julukan Pangeran Sambernyawa itu diberikan oleh Nicholas Harting, perwakilan POC, karena Raden Mas Said dalam peperangan selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan. Raden Ayu Wulan wafat saat melahirkan Raden Mas Said. Dan saat usia Raden Mas Said 2 tahun, Raden Mas Said harus kehilangan ayahnya. Sebab ayahnya dibuang oleh POC ke Sri Lanka karena difitnah oleh Kanjeng Ratu dan Patih Danurejo. Akibatnya Raden Mas Said mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya seorang bangsawan keraton. Keadaan itu menjadikan Raden Mas Said mempunyai sifat peduli terhadap sesama dan dekat dengan abdi dalam yang merupakan rakyat kecil biasa. Setelah dewasa, Raden Mas Said merasa tidak puas karena terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Pakubuwono II yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai gandek anom atau menteri anom sejajar dengan abdi dalam menteri. Padahal seharusnya Raden Mas Said yang merupakan kemenakan Sunan Pakubuwono II menjadi Pangeran Sentana. Karena ketidakadilan itu menjadikan Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap Raja Sunan Pakubuwono II. Raden Mas Said di samping ingin membersihkan pengaruh POC di Istana Mataram, ia juga ingin membalas dendam karena ayahnya Pangeran Mangkunegara diasingkan oleh Sunan atas asutan POC. Raden Mas Said selanjutnya bersama pengikutnya mulai mengembara dan mencari daerah untuk menghimpun kekuatan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 19 Mei 1741. Daerah yang dituju pada saat itu adalah Dusun Nglaroh, wilayah Kecamatan Selogiri. Selanjutnya Raden Mas Said memimpin laskar melawan Mataram dan Belanda. Sunan Pakubuwono II kemudian menjanjikan hadiah daerah Sukowati kepada orang yang dapat memadamkan perlawanan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi, saudara sepupu Sunan Pakubuwono II, kemudian berhasil memadamkan pemberontakan. Tetapi Raden Mas Said berhasil lolos. Pangeran Mangkubumi kemudian menuntut janji kepada Sunan Pakubuwono II. Tetapi Sunan Pakubuwono II tidak menepatinya. Pada tanggal 20 Desember 1749, Sunan Pakubuwono II wafat. Kekosongan pemerintahan itu dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja baru. Pengangkatan itu tidak diakui oleh POC
karena sebelum Sunan Pakubuwono II wafat, ia telah memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada POC. Situasi pun memanas ketika POC mengangkat putra Sunan Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Suryadi, menjadi Raja Mataram dengan gelar Sunan Pakubuwono III. Keadaan itu menyebabkan Pangeran Mangkubumi kecewa. Selanjutnya, Pangeran Mangkubumi meninggalkan keraton, bersekutu dengan Raden Mas Said. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kemudian kembali melancarkan serangan. Selanjutnya, terjadilah perang antara pasukan Raden Mas Said bersama pasukan Mangkubumi melawan pemerintah Sunan Pakubuwono III dan POC tahun 1749. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kemudian semakin hebat melakukan perlawanan. Raden Mas Said melakukan perlawanan di daerah Madiun dan Kediri. Sedangkan Pangeran Mangkubumi melakukan perlawanan di daerah Kedu, Bagelan, dan Pekalongan. Perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi menyebabkan banyak pasukan POC yang terbunuh. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, POC kemudian menyusun siasat adu domba. Adu domba itu akhirnya berhasil. Pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Perselisihan itu kemudian dimanfaatkan oleh POC untuk berunding dengan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 22 sampai 23 September 1754, POC berhasil mengadakan perundingan dengan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Perundingan itu dilakukan untuk menghentikan permusuhan. Kemudian dalam perundingan itu dicapai kata sepakat, yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan pada tanggal 13 Februari 1755 yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti isinya membagi Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi, Surakarta tetap dipegang oleh Sunan Pakubuwono III. Pangeran Mangkubumi kemudian mendeklarasikan diri sebagai raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Sultan Hamengkubuwono I berjanji akan membantu POC dan Sunan Pakubuwono III untuk mengalahkan Raden Mas Said. Akan tetapi Raden Mas Said terus melakukan perlawanan dan sukar untuk dikalahkan. Akhirnya pada tahun 1757 diadakan perjanjian di Salatiga. Raden Mas Said kemudian diberi sebagian daerah Surakarta dan diangkat menjadi adipati dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama, yang daerah kekuasaannya disebut Mangkunegaran. Sebuah kadipaten di Surakarta
yang meliputi wilayah Kedaung, Matesih, Hanggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Mangkunegara pertama bertahta selama 40 tahun dan wafat pada tanggal 28 Desember 1795. Karena jasa-jasa kepahlawanannya, Raden Mas Said yang dijuluki Pangeran Sambernyowo itu kemudian mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Pada tahun 1983, pemerintah mengangkat Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said yang bergelar Mangkunegara pertama sebagai pahlawan nasional. Itulah cerita mengenai Pangeran Sambernyawa, pahlawan nasional Indonesia. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Sejarah Indonesia II yang disusun oleh D.R.S. Sutejo dan kawan-kawan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.